warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian jurusan multimedia. Kali ini kita melakukan MPLS dan pemantapan jurusan dengan format yang agak berbeda dari biasanya. Karena situasi pandemik dan arahan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk melakukan MPLS maupun pembelajaran dengan metode daring. Kali ini kita kedatangan tamu penting. Selamat datang di SMK Bintang, Pak Odi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk perkenalan, karena saya yakin anak-anakku belum kenal Pak Odi. Beliau yang menjadi dubi kita ya selama ini. Beliau seorang pengusaha sukses, seorang CEO PT Awak Media Indonesia, dan juga Ketua Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Tolong bisa diceritakan perusahaan Pak Odi bergerak dalam bidang apa agar anak-anak media Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kebetulan memang perusahaan kami adalah bergerak di bidang multimedia. Dari PT Awak Media Indonesia ini ada satu perusahaan yang dimana menjadi holding dari perusahaan-perusahaan kami yang lain, yaitu Awak Group, di mana banyak sekali ragam bidang usaha, mulai dari seperti kalau teman-teman nanti adik-adik dari multimedia ini mau belajar seperti videotron, ya, mau belajar pengembangan aplikasi, mau belajar tentang digital marketing, dan juga seperti web development dan apps development, itu PT Awak Media memang fokus di dunia multimedia. ya, memang dunianya dunia multimedia Pak Odi ya. Jadi untuk anak-anakku nanti kalau misalkan ingin magang atau ingin kerja, nanti bisa referensinya di PT punyanya Pak Odi sendiri. Kalau nggak salah dulu juga pernah bekerja dan membesarkan Jawa Pos nih Pak Odi. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Odi. Jadi saya bergabung di Jawa Posko itu tepatnya hampir 20 tahun. 20 lama sekali ya. 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Memang di media IT ya, media IT-nya Jawa dulu sempat dikenal namanya Computex, itu media IT, dan saya cukup lama di sana, dan kebetulan juga bersinergi dengan untuk urusan IT-nya Jawa Posko. Kenal Pak Dahlan Iskandar juga ya. Mantan bos saya. Oke, Pak Oki ini kok bisa sukses sampai seperti ini ya? Mungkin bisa diceritain perjalanan hidup Pak Oki dari awal sampai menjadi sukses ini buat inspirasi anak-anak multimedia. Ya, kalau orang melihat saya mungkin melihat saya sekarang seperti ini ya. Tetapi begitu kalau tahu cerita saya dulu ya, saya dulu juga berjuang itu apa? Untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, belajar tentunya, terus juga memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang berbau komunitas. Oh, berarti anak-anakku juga harus sering-sering melakukan kegiatan ini ya, Ya. yang komunitas-komunitas. Nah, jadi kalau misalkan anak multimedia suka fotografi, ikutlah komunitas fotografi. Kalau suka video editing, ikutlah untuk kegiatan-kegiatan videografi. Dan banyak sekali yang dulu sempat orang bisa bayangin, orang sukses itu bukan simsalabim, orang sukses itu bukan karena warisan, orang sukses itu adalah orang yang mau berproses, di mana proses-proses yang dijalankan mulai dari belajar, mulai bersosialisasi, berkegiatan, bekerja, dan lain sebagainya, sehingga apa yang dilakukan itu bisa membuahkan hasil. Jadi memang butuh kerja keras ya, Nah, tidak hanya butuh pinter saja ya, harus kerja keras, terus ikut-ikut organisasi Ya. untuk mengasah kemampuannya, skillnya. Oke. Mungkin Pak Oki juga bisa mengasih bocoran titik pengusaha supaya jadi pengusaha sukses. Karena kebetulan di SMK ini semua jurusan itu ada PKK, produk kreatif
katanya. Lah mungkin ada bocoran tips dari Pak. Ya, baik. Kalau bicara tentang semua sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang luar biasa ya, munculnya startup, munculnya bisnis-bisnis sekarang dengan mudah ya, seperti itu. Apalagi era internet sudah bukan sesuatu hal yang aneh, sudah sesuatu hal yang mudah diakses. Jadi kalau misalkan kita ingin menjalankan bisnis berbasis teknologi, pertama adalah jangan pernah putus asa untuk terus berkarya. Apalagi di jurusan multimedia, portofolio itu sangat penting. Jadi kalau Anda berkarya atau misalkan nanti Anda menjalani proses yang namanya belajar, Anda akan menemukan banyak sekali tugas-tugas sekolah atau mungkin yang itu bukan menjadi beban, tapi itu dianggap nanti akan bisa menjadi portofolio. Portofolio itu penting. Kenapa? Karena nanti saat Anda menjelang waktu untuk selesai dalam menjalankan studi, Anda akan ditanya. Jadi seorang multimedia tentunya yang ditanya bukan nilai matematikanya berapa, nilai bahasa Inggrisnya berapa, tapi bagaimana karya-karya yang pernah dia buat. Misalkan mereka yang suka fotografi, bagaimana karya-karya foto-fotonya yang menarik. Misalkan dia yang suka desain, bagaimana hasil desainnya. Mereka yang suka videografi, bagaimana hasil-hasil video yang mereka sudah jalani, mereka sudah edit dan lain sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya penting untuk mengasah diri supaya besok kalau memang memiliki jiwa entrepreneur, jiwa kepemimpinan, jiwa untuk melakukan kewirausahaan, maka dimulai dari awal untuk menyiapkan portofolio pribadi kita masing-masing. Karena jujur saja, yang menjadi permasalahan anak-anak muda sekarang itu pengennya instan, ya kan? Pengen usaha instan atau ada modal nanti baru buka usaha. Kalau nggak ada modal nggak berani buka usaha. Salah. Jadi modal yang utama adalah sebenarnya kemampuan kita, keahlian kita, skill kita. Maka kenapa Anda bersyukur atau beruntung sekolah di SMK Ketintang Surabaya jurusan multimedia, Anda akan terasah portofolio untuk terus menelurkan karya-karya terbaik, dan itu yang menjadi bekal untuk Anda menjadi seorang pengusaha. Ya, jadi ya anak-anak sekalian, jadi kalian harus membangun portofolio mulai awal ya. Jadi dengan cara desain-desain karya-karya gitu disimpan ya. Terus kalau sudah apa namanya videografi juga disimpan. Sekarang juga ada media-media yang sangat membantu ya. Kayak misalkan kita suka desain atau suka fotografi, ya ini kan bisa di-upload di Instagram ya. Atau suka videografi, ya itu bisa di-upload di YouTube. Nah, seperti itu orang akan banyak melihat. Ya, orang akan mencari portofolio. Kita itu bisa seperti ini. Ya, jadi kalau dulu kita misalkan taruhlah kita membuat usaha, taruhlah dulu kan semacam kayak mana buktinya kalau Anda punya kemampuan di bidang multimedia, banyak-banyakin ngumpulin ijazah sama sertifikat, ya kan? Jadi seperti itu. Tapi sekarang orang bertanya, mana karya-karya ini channel YouTube saya, ini Instagram saya, ini media sosial saya, ini Google Drive saya, di situ karya-karya saya, portofolio saya ada di situ. Sehingga orang akan yakin. Karena kalau orang punya usaha di dunia kreatif semacam ini, kalau tidak punya portofolio, maka orang tidak akan percaya. Mereka hanya cuma bicara, tidak punya aksi. Dalam artian tidak memiliki karya-karya bisa ditunjukin supaya orang lain yakin bahwasanya di dalam dunia industri atau di dunia usaha, maka portofolio itu menjadi peranan utama. Saya juga setuju Bali. Untuk portofolio itu sangat meyakinkan bagi perusahaan untuk menempatkan dia di perusahaan tersebut. Terus tadi juga jangan lupa anakku untuk jadi seorang pengusaha ya, itu bukanlah modal yang jadi faktor utama ya, tetapi keinginan yang kuat ya, dengan skill-skillnya. Nanti untuk modal bisa mengikuti ini. Ya, jadi bahkan beberapa anak-anak muda sekarang yang sukses di dunia startup itu mereka meyakini
kemampuan dia untuk mengelola portofolio, skill dia, terus network ini penting. Jadi setelah kita memiliki portofolio skill, kita perlu berjejaring. Kita perlu memiliki teman-teman komunitas-komunitas yang mendukung bisnis kita, mendukung usaha kita. Karena apa? Bisnis itu berjejaring. Bisnis itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dan kita perlu kolaborasi. Dari kolaborasi itulah memunculkan kita ini memiliki kualitas dan kapasitas dalam menjalankan bisnis. Jadi untuk bisnis ini juga perlu adanya jaringan, jaringan orang-orang yang semotivasi semotivasi dengan apa yang kita inginkan. Oke, bisa memberikan gambaran apakah dunia industri itu menakutkan atau sebaliknya menyenangkan atau juga bisa punya tantangan seperti itu. Jadi dunia usaha dan industri itu ibaratnya tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk mengetahui bagaimana sih ritme kerja, bagaimana kerja dengan tim, bagaimana kerja dengan disiplin, bagaimana kerja dengan komitmen tinggi, bagaimana kerja dengan memenuhi target. Kalau misalkan kita menjadi seorang pengusaha di dunia usaha dan industri, pasti kita punya klien, pasti kita punya partner, pasti kita punya tim, ya, di mana itu harus tersusun dengan baik. Dan dunia usaha bukanlah sesuatu yang momok, jadi sesuatu yang menakutkan, tidak. Justru saya belajar dari banyak hingga saya menjadi pengusaha itu adalah belajar dari dunia industri. Karena dari dunia industri saya bagaimana memiliki tim, bagaimana saya bekerja sama sebagai tim, bagaimana saya memimpin tim, dan bagaimana saya memenangkan tim dalam persaingan di dunia usaha. Jadi kadang-kadang kita dulu mungkin merasa pintar sendiri, mungkin nilainya paling bagus sendiri. Tetapi di dunia sekarang itu sudah tidak terjadi, karena kita bekerja secara kolektif. Jadi tidak bisa bekerja one man show. Jadi begitu. Jadi nanti Anda akan menemui di dunia usaha dan industri itu bahkan perusahaan ini bisa berjalan sukses karena tim, bukan karena pemilik perusahaannya, bukan karena direkturnya, bukan karena manajernya, atau juga bukan karena karyawannya, tapi semua jaringan, semua tim yang ada di dalam perusahaan itu yang menentukan kesuksesan perusahaan tersebut. Jadi harus kolaborasi ya. Iya. Jadi untuk anak-anak sekalian, kalau misalkan nanti ada tugas kelompok ya, nah, ini melatih kalian bagaimana cara untuk berorganisasi. Ya. Jadi nggak boleh saling istilahnya itu saling jaga oleh yang lain seperti itu. Jadi harus bertanggung jawab dan saling berkolaborasi seperti itu. Yang penting juga setelah kita memiliki kemampuan, kita memiliki network, kita memiliki tim yang bagus, yang terakhirnya adalah kita bagaimana bisnis kita atau usaha kita punya manfaat bagi orang lain. Karena kalau bermanfaat pasti akan selalu digunakan. Iya. Oke ya, untuk jurusan multimedia, kira-kira nanti cocoknya itu di perusahaan apa saja? Ya. Jadi multimedia itu banyak sekali, karena pertama ada 3 komponen utama dalam multimedia. Yang pertama adalah imaging, gambar, foto, desain, dan lain-lain, itu imaging. Yang kedua adalah visualisasi, video, animasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah audio. Ya, jadi 3 komponen ini Anda kalau bicara desain, maka Anda bisa ke perusahaan-perusahaan desain, ya, perusahaan-perusahaan pementasan, desain, bahkan nanti creator, designer, ya, terus nanti video atau animasi, Anda bisa bekerja ke stasiun televisi, Anda bisa ke studio animasi, ya, content creator untuk videografi. Untuk audio, Anda bisa ke radio, podcast seperti ini, ya, dan mungkin tempat-tempat yang lain yang berhubungan seperti anak-anak ini lupa ada bidang usaha yang dilupakan anak, seperti dubber. Ya, jadi seorang narator, ya, dari mereka yang menceritakan tentang video, ada mereka yang menceritakan
terjemah ya, misalkan dubbing ya, dubber, itu sebenarnya adalah kekuatan dari multimedia, dan multimedia sangat luas. Hari ini dunia tanpa multimedia itu ibaratnya dunia gelap gulita. Ya kan, apa yang Anda lihat sekarang, misalkan background di belakang, Anda lihat tampilan yang Anda lihat sehari-hari di dalam layar HP Anda, atau smartphone Anda, di televisi, di laptop dan lain sebagainya, atau di internet, semuanya itu pasti multimedia. Dan kata lain, kalau ada multimedia akan semakin indah. Benar, jadi seperti itu. Iya. Terus sekarang yang lagi menjamur ini kan kayak YouTube ya. Ya. Nah, itu juga salah satu bidang usaha yang saat ini sangat menjanjikan. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka apa namanya videografi, video itu sangat menjanjikan. Jadi sekarang ini dunia kreatif itu cukup luas. Jadi Anda menjadi seorang YouTuber, Anda menjadi seorang selebgram, Anda bisa menjadi seorang yang luar biasa, podcaster ya. Podcaster itu juga lagi bagus-bagusnya, lagi bagus-bagusnya, jadi seperti itu. Nah, kita berlanjut ke masalah prakrim atau praktek kerja industri. Nah, ini kan kelas 11 ini kan nantinya ini praktek kerja industri. Tapi untuk kelas 11 tahun ini masih ditiadakan. Tapi untuk nanti di kelas 3 kemungkinan ada lagi berbeda. Kira-kira yang perlu disiapkan anak-anak sebelum prakrim ini? Ya, yang pertama memang anak-anak ini kan pasti dari semuanya memiliki bekal skill, ya, skill yang cocok nanti di tempat prakrim. Pertama, misalkan dia sudah bisa desain, taruhlah bisa mengoperasikan aplikasi untuk vektor dan foto editing, gitu ya. Terus berikutnya anak-anak ini sudah tahu tentang tata letak, ya. Set itu kan pasti ada tata letaknya dan lain sebagainya. Nah, terus mungkin yang di dunia video mereka sudah bisa ngedit, bisa mengambil gambar, merekam video dan lain-lain. Apalagi kalau sekarang di era-era yang sekarang serba multimedia. Jadi saya rasa penyiapan skill itu penting. Yang kedua adalah mental. Ya, karena kan dulunya mungkin ketemu teman sekolah. Nanti di industri ketemu orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih senior, ya, orang yang memang fokusnya bekerja. Tentunya berbeda kita ketemu dengan teman sebaya, dengan ketemu dengan teman-teman yang ada di industri. Suasananya pun suasananya pun berbeda. Jadi kalau oke lah, mungkin di tempat sekolah Anda bisa bercanda, tapi di saat industri ada saatnya untuk bercanda, ada saatnya benar-benar Anda serius untuk bekerja. Terus berikutnya adalah ritme pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi Anda harus tahu bagaimana biasanya mereka-mereka yang mau akan berangkat prakterin itu biasanya ada sesi khusus ya, misalkan diberikan pemahaman tentang persiapan mau melangkah ke arah prakrim. Biasanya mengundang dari sisi budi dan juga memberikan pengarahan bagaimana bersikap secara baik, mentalnya baik dan lain-lain. Yang terakhir yang penting adalah bagaimana niat untuk belajar itu tinggi. Jadi Anda harus belajar di industri. Jadi industri itu bukan sekedar untuk tempat kerja, mengetahui itu kerja, tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang mungkin di sekolah tidak dapat. Jadi bisa dapat dari industri. Makanya biasanya anak-anak sebelum ke dunia industri atau prakrim, biasanya anak-anak saya minta untuk inisiatif. Jadi dengan inisiatif maka perusahaan itu akan lebih semangat untuk mengasihkan ilmunya kepada mereka. Kalau mereka belum saja, ya perusahaan akan. Dan yang menarik di masa pandemi ini atau di masa new normal ini, mereka bisa praktik secara online. Ya, jadi pekerjaan sekarang ini perusahaan juga ada yang masih menjalankan WFH atau work from home. Jadi work from home ini bekerja dari rumah tapi tetap produktif dengan tugas-tugas yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, nantinya kalau misalkan mereka sudah lulus ya, mereka kan harus siap untuk kerja. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan mulai sekarang buat anak kelas 10 maupun anak kelas 11 supaya mereka
bisa bersaing dunia kerja. Jadi nggak nunggu kelas 3 baru mempersiapkan, mulai kelas 10 sudah mempersiapkan. Yang pertama tadi penting, jadi menyiapkan portofolio. Portofolio tadi ya. Portofolio itu sangat penting, di mana kita memiliki karya-karya yang pernah kita buat, pernah kita kerjakan, pernah kita telurkan, pernah kita hasilkan saat kita menjalani sekolah. Terus kedua adalah jaringan. Makanya kenapa Anda harus menjalin banyak sekali network. Network itu penting, pertama network dari sisi dunia usaha. Network dari misalkan anak-anak sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti kompetisi desain, kompetisi film misalkan ya, filmmaker dan lain sebagainya. Itu penting untuk membuat anak ini ternyata aktif dan industri melihat calon pegawainya atau calon karyawannya memiliki segudang prestasi di dalam portofolio atau segudang aktivitas di dalam portofolionya, itu yang lebih dipilih dibandingkan mereka yang hanya sekedar sekolah saja tapi tidak memiliki portofolio, tidak memiliki karya dan lain sebagainya. Yang mengandalkan ijazah saja. Ya, karena kan sekarang semua orang bisa bersekolah dan memiliki ijazah, tapi tidak semua orang memiliki portofolio, karya dan lain sebagainya. Oke. Dalam dunia industri ini kan memang yang sangat dibutuhkan ini adalah karakter seorang pekerja, dan karakter ini kan untuk membangun karakter ini tidak butuh waktu yang lumayan lama. Misalkan karakter jujur, kamu bangun sejak ini seperti itu. Kalau karakter bertanggung jawab, seperti itu. Kira-kira untuk untuk membangun karakter yang bagus itu gimana? Ya makanya itu Anda bersekolah di SMK Ketintang Surabaya ini adalah Anda membangun karakter yang bagus. Tadi jujur, contoh misalkan kalau Anda mendapatkan tugas, apakah tugas itu Anda kerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain? Ya, jadi seperti itu. Dari situ membangun kejujuran. Yang kedua adalah membangun kepercayaan diri, ya kan? Jadi kadang-kadang oke lah, karya kita masih belum bagus, wajar masih sekolah. Tetapi bagaimana caranya untuk tetap percaya diri supaya saya terus memperbaiki karya-karya saya atau produk-produk saya atau portofolio saya. Jadi itu yang juga menjadi sebuah pembentukan. Oh, berarti anak ini nggak mudah menyerah, anak ini nggak mudah putus asa, dan anak ini memiliki percaya diri yang tinggi. Dan perusahaan suka dengan calon-calon tenaga kerja yang memiliki karakter semacam itu. Nah itu ya, analisa ya. Jadi karakternya itu harus dibangun mulai sekarang supaya nanti menjadi orang-orang yang sukses seperti salah satunya Pak Budi ya. Oke, sekarang ini zamannya sudah agak berubah ya. Zamannya istilahnya itu zaman new normal ya. Kira-kira yang dimaksud dengan normal itu sendiri apa? Terus karena juga banyak pendapat tentang normal. Terus apa yang perlu disiapkan anak-anak untuk menghadapi new normal seperti ini supaya mereka tetap survive ke depannya? Jadi new normal sendiri adalah suatu keadaan di mana kita dulu tidak pernah atau mengabaikan. Contoh misalkan budaya bersih, itu kita mengabaikan. Budaya untuk saling mengingatkan itu juga dilupakan. Terus budaya untuk meningkatkan kualitas diri. Karena dulu itu dianggap ya sudah keadaan misalkan saya tidak mengikuti anjuran kesehatan, saya sekolahnya asal-asalan dan lain-lain. Nah sekarang kita tatap muka sudah jarang, maka Anda harus satu, dia harus pandai-pandai untuk mencari segala macam peluang, terutama juga untuk kegiatan belajar mengajar. Contoh, kalau dulu Anda belajar ke sekolah hanya bertemu dengan 1-2 guru, tapi di era new normal Anda akan memiliki banyak guru, karena di sana ada banyak seminar-seminar online, di sana banyak tatap muka daring yang mengundang orang-orang luar biasa yang bisa menginspirasi Anda, bisa memotivasi Anda.
dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di era new normal yang membuat peluang-peluang baru. Contoh, kalau dulu kita bermain media sosial hanya sebatas untuk kesenangan pribadi, kalaulah untuk buat update status dan lain-lain. Sekarang media sosial menjadi powerful karena dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas diri, termasuk bisnis, termasuk untuk menambah kemampuan dirinya secara skill, termasuk juga menambah jaringan, network, pertemanan, dan lain sebagainya. Sehingga era new normal ini benar-benar terasa. Kalau dulu memanfaatkan internet itu apakah ala kadarnya, sekarang dipakai secara masif, dipakai seminar berbasis daring. Dulu orang kenal webinar, apa itu webinar? Saya nggak mau ikutlah seminar kok pakai komputer. Nah sekarang tiap hari ada banyak webinar dan bisa diikuti gratis. Kalau dulu kita mendatangkan orang yang kualitas tinggi itu setengah mati, ya kan, bahkan biayanya cukup mahal. Sekarang Anda bisa mendengarkan seminar dari pembicara-pembicara top dengan gratis. Itu era new normal. Jadi era new normal ini menjadi tonggak untuk Anda merubah mindset yang dulu sempat merasa nggak ada ini deh, saya kayaknya terlalu puas dengan kondisi yang sekarang. Sekarang mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas diri di era yang baru ini. Jadi memang dipaksa untuk menyesuaikan diri ya? Ya, dipaksa untuk menyesuaikan diri. Oke, untuk di era new normal ini sebaiknya cara belajar siswa untuk di new normal ini supaya lebih efektif, mungkin Pak ya. Kalau dulu Anda belajar berangkat ke sekolah jam 6.30 pagi atau jam 7, pulang sekitaran siang atau sore hari, Anda mendapatkan materi yang tidak terlalu kompleks. Tapi dengan di era new normal, materi ini sangat banyak sekali dan Anda bisa lakukan hingga malam hari. Ya kan, misalkan hari ini saya mendengarkan paparan Pak Hendrik selaku tenaga pengajar, tenaga pendidik. Materinya, saya bisa ulang kembali materinya. Kalau dulu hanya bertatap muka di sekolah, materi itu mungkin pulang sudah lupa. Tapi dengan daring materi itu bisa kita putar lagi, ya, karena kita record, ya kan, otomatis auto record dan lain-lain. Kita putar lagi supaya kita bisa mengingat apa yang tadi sudah diajarkan oleh Bapak Ibu kita. Dan ini yang penting sebenarnya di masa new normal ini, pembelajaran ini tanpa batas. Ini yang lebih menarik. Karena kalau dulu kita terbatasi, pertama capek, ya kan, berangkat sekolah, apalagi menempuh jalan yang cukup jauh, misalnya pulang sekolah, apalagi di dalam sekolah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menguras fisik, ya. Nah sekarang Anda tidak perlu lagi, Anda bisa belajar dengan format daring, dengan metode daring, dengan pembelajaran yang begitu luas, begitu tanpa batas, sehingga banyak sekali materi-materi yang Anda dapatkan dibandingkan dengan kondisional yang secara konvensional. Setuju Pak, karena kita bisa belajar dari Google, dari YouTube, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk terakhir mungkin Pak Oki ya, sebelum kita mengakhiri, memberikan motivasi, semangat agar anaknya ini terus belajar dan berkarya. Ya. Untuk adik-adik semuanya, bagi Anda yang sudah diterima di SMK Ketimtang Surabaya, terutama di jurusan multimedia, yang pertama Anda harus bersyukur Anda masuk di golongan-golongan orang kreatif. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus memunculkan rasa suka. Karena dari rasa suka itu Anda akan belajar dengan sukacita. Kalau Anda belajar di multimedia tidak suka, maka tidak akan memunculkan rasa yang luar biasa. Setelah suka pasti akan sayang. Jadi biasanya kalau orang suka itu memunculkan sayang, maka hidupnya, kesehariannya dia akan terus terikat dengan multimedia. Setelah sayang, maka dia akan cinta terhadap multimedia, maka terus berkarya untuk kegiatan-kegiatan multimedia. Dan kalau sudah cinta, dia akan berkorban. Nah, berkorbannya apa? Waktu, tenaga, pikiran untuk belajar terus di multimedia. Karena
jurusan yang seluruh dunia membutuhkan. Jadi tidak ada celah kalau jurusan multimedia itu tidak ada tempat. Justru semua tempat, apalagi di masa semacam ini yang penuh dengan teknologi digital, maka dunia multimedia ini adalah paling dicari dan paling dibutuhkan. Sehingga belajarlah terus beraktivitas secara komunitas yang baik, terus meningkatkan portofolio, terutama karya-karyanya harus terus dimunculkan karena itu penting untuk kehidupan Anda berikutnya. Terima kasih Kopi atas paparan yang sangat banyak ini, yang menambah semangat juga wawasan tentang jurusan multimedia dan jurusan dan dunia ini sendiri. Oke, terima kasih Kopi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.